Beda ya? Tapi Cyanida sama arsenik. beda Kak. Tapi racun ini sama-sama mematikan, tapi memang sianida lebih mematikan. Gimana seseorang yang jauh banget bisa meracuni seseorang di tempat yang berbeda gitu, lokasinya berbeda. Halo teman-teman di Mabuk Buku. Halo. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat. Halo Kak Mimin. Halo Mare, kita ketemu lagi. Berduaan aja nih. Iya nih hari ini istimewa nih kita mau review yang biasanya kita sendiri-sendiri. Kita review berdua karena kebetulan kita sama-sama suka bukunya dan terlalu antusias. Kalau dibahas sendiri kayaknya nggak seru. Jadi barengan kayak lebih dapat gregetnya. Ya Ya, enggak, ya. Kak? Nah, ini dia. Nih teman-teman yang mau kita bahas tuh, Kak Mimin Iya, juga sudah bawa. judulnya. Judulnya Salvation of a Saint dari Keigo Higashino. Bahasa Indonesianya Dosa Malaikat. Tebel ya Kak bukunya ya. Ya lumayan, kita ada Berapa nih? ya. Halamannya itu 347 halaman. Lumayan. Ya lumayan kan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nih bukunya yang ini. Harganya di 100.000 kurang 1.000. Masih kurang dikit. Oke, kita mungkin sebelum membahas reviewnya, ulasan yang dari yang hasil kita baca, kita mungkin kasih tahu teman-teman dulu sinopsisnya kali ya, Kak. Aku bacain aja Mare ya, boleh kah? Iya, boleh. Gimana gitu. Jadi ini teman-teman aku akan bacakan. Seorang lelaki ditemukan tewas di rumahnya akibat kopi beracun. Istrinya memiliki motif kuat sebagai tersangka setelah dia dicampakkan oleh sang suami. Masalahnya, pada hari pembunuhan, wanita itu berada ribuan kilometer dari tempat kejadian. Detektif Kusanagi dan Detektif Utsumi Kaoru yang menyelidiki kasus ini memiliki opini bertentangan soal siapa pelakunya. Namun, Utsumi merasa Kusanagi terlalu berempati terhadap istri korban dan itu membuat penilaiannya kabur. Kayak jatuh cinta nih Kusanagi sama si istri korbannya gitu. Karena itu, Utsumi meminta Profesor Manabu Yukawa untuk membantu kepolisian sekaligus meluruskan logika Kusanagi. Tapi bahkan ilmuwan jenius yang dijuluki Detektif Galileo itu kebingungan. Tidak mungkin seorang memasukkan racun ke kopi dari jarak jauh. Disinilah kecerdasan sang profesor diuji. Dia harus menguak trik bagaimana racun itu muncul pada waktu yang tepat, di tempat yang sempurna, dan yang terpenting tidak salah sasaran. Jadi ini menarik banget gimana seseorang yang jauh banget bisa meracuni seseorang di tempat yang berbeda gitu, lokasinya berbeda. Itu tuh nggak masuk akal banget, dan triknya ini akan kita bahas ya Madri. Kita bakal spoiler berarti kan ya. Ya, hari ini kita akan spoiler. Jadi teman-teman yang nggak suka diberi spoiler atau belum baca, boleh stop di sini. Tetapi kalau kalau nggak keberatan di spoilerin, ya silakan dilanjutkan. Jadi tadi kayak kami Min udah bacakan, si istri Yoshitaka ini atau Ayane ya namanya ya Kak, itu lagi pergi ke Hokkaido mengunjungi orang tuanya saat si suami atau Yoshitakanya terbunuh di dalam rumah. Tetapi sudah sejak awal detektif Utsumi ini mencurigai si istri yang membunuh ya Kak, meskipun alibi si istri ini sangat sempurna karena dia ada jauh sekali di Hokkaido dan gimana caranya dia bisa memasukkan racun ke kopi kalau dia ada sejauh itu. Nah, inilah yang nanti jadi jalinan cerita dari buku ini. Juga menguji detektif Galileo ya Kak. Galileonya diuji untuk mencari cara gimana caranya nih orang yang ada di Hokkaido kok bisa membunuh. Tetapi lagi-lagi detektif Kusanagi yang dicurigai oleh Utsumi jatuh cinta sama si tersangka, itu dia berusaha
menyangkal atau dia berusaha mencari fakta-fakta yang justru nanti bisa meringankan atau nggak membuktikan kalau memang si pembunuhnya Ayane. Dia masih nggak bisa percaya, atau kalau bisa ada bukti-bukti lainnya yang sehingga tidak memberatkan Ayane. Tapi ya karena kita mau spoiler ya udahlah ya. Nanti tapi jalinannya jadi apik ya, karena Utsumi dan Kusanagi ini meskipun dia berusaha mencari pembenaran untuk Ayane, dia juga objektif ya Kak, mencari faktanya ya, nggak terus masih mute Kak. Oke. Oke, awalnya pas aku baca di awal-awal ini, Kusanagi tuh rada-rada ngeselin karena kita sebagai pembaca, ini kan Keigo Higashino sudah dari awal sudah dijelaskan siapa pelakunya. Jadi sebagai pembaca kita udah tahu nih siapa pelakunya. Tapi si Kusanagi tuh bener-bener kayak tertutup dengan ketika setiap kali dia berbicara dengan Ayane tuh kayak bener-bener bucin atau gimana, kayak pertama kali ketemu sama Ayane aja dia tuh kayak masa deg-degan, terus kayak pembawaannya tuh gimana membuat dia kayak aduh nih cewek gimana gitu kan, jadi ngeselin gitu. Tapi pada akhirnya Kusanagi seperti Madre bilang objektif, dan dia menjadi salah satu juga yang menjadi kunci juga ya dalam beberapa poin yang bisa membuktikan kalau ternyata pembunuhnya adalah si istrinya ini. Ya udahlah kayak sebut lah ya, karena disebut juga karena dia itu berkesan membela Ayane, jadi dia justru malah menjadi kombinasi yang bagus Kak sama Utsumi ya kan, karena Utsumi bisa fokus mencari celah dari alibinya Ayane. Nah justru si detektif Kusanagi ini bisa mencari faktor-faktor lainnya, meskipun pada akhirnya justru yang dicari itu mengarah ke kelemahan dari alibinya Ayane ya kan. Nah ini langsung aja kita masuk ke review ya, karena sinopsisnya udah kan ya. Nah gimana Kak, kalau kamu membaca buku ini jadi inget gak kasusnya Myrna sama Jessica? Ya kan? Oh iya, gitu banget. Itu kasus yang luar biasa yang menyita perhatian banyak orang gitu di Indonesia, dan itu kayak berlarut-larut lama banget, walaupun aku tidak terlalu mengikuti secara detail, tapi itu orang kejut itu loh. Ya kan, itu kayak, dan sama pula kan dari bentuk racunnya dalam kopi ya. Nah, ya dalam kopi, makanya aku juga langsung ingat. Memang mirip ya, kalau dulu si Myrna sama Jessica ini kasusnya cyanida, kalau ini arsenik ya Kak. Beda ya? Cyanida sama arsenik? Beda Kak, aku sempat googling sedikit ya, karena penasaran. Itu beda, tetapi racun ini sama-sama mematikan, tapi memang cyanida lebih mematikan, tapi tetap sama-sama mematikan. Terus sulit dideteksinya, terus bisa kematiannya tuh cepat gitu loh. Begitu kita kena racunnya itu sama nih, arsenik sama cyanida itu bisa langsung menyebabkan kematian. Kalau kita digigit ular itu kan meskipun tergantung bisanya ya, tetapi kan tetap kadang-kadang kita masih ada reaksinya dulu ya, nggak langsung berhenti jantung kita. Nah kalau dua racun ini bisa, apalagi kalau dosisnya agak tinggi gitu. Nah kalau yang di buku ini jadi tunggu ya, nggak apa-apa karena kita udah spoiler. Memang pada akhirnya jadi ketahuan ya Kak, beneran kalau ada di kopi. Tetapi kan yang dicari sama para detektif ini kan gimana bisa naruh di kopinya ya kan. Tapi akhir-akhirnya ketahuan juga kalau cara naruhnya itu gimana. Nah kalau menurutmu kenapa sih Kak si Yoshitaka ini sampai harus kehilangan nyawa? Apa sih yang menjadi jalinan ceritanya dari buku ini? Kedua pasangan ini, suami istri, si Yoshitaka sama Ayane ini pasangan sadis menurut aku. Sadis karena si Yoshitaka itu kayak mendiskreditkan perempuan, yaitu istrinya dia, yang
dia tidak akan mempertahankan pernikahannya kalau istrinya tidak memiliki anak gitu loh. Jadi tujuannya dia menikah tuh bukan karena cinta. Dia mengaku cinta sama istrinya, tetapi kalau istrinya nggak punya anak dalam setahun, ya udah kita cerai aja gitu loh. Jadi itu kayak ada ambisi dia tersendiri yang berdasarkan dari latar belakangnya dia juga sih ya, karena sejak kecil dia nggak punya orang tuanya meninggal gitu, jadi kayak kekurangan kasih sayang keluarga, dan dia ingin memiliki mimpi atau ambisi punya keluarga sendiri yang ada ikatan darah gitu loh, karena menurut dia istri itu bukan ikatan darah, sedangkan kalau orang tua sama anak ada ikatan darahnya gitu. Jadi awal tuh sudah dijelaskan sampai halaman keempat atau halaman kelima aku lupa, kalau si Yoshitaka itu sebelum menikah membuat perjanjian dengan Ayane kalau 1 tahun setelah pernikahannya Ayane tidak punya anak, dia akan menceraikannya. Sementara si Ayane ini menurut aku sadis juga karena dia mengaku cinta juga sama si Yoshitaka, tapi akhirnya karena dia tidak bisa punya anak, tidak mau kayak apa ya, orang yang dicintai malah ya dimatikan gitu loh. Kalau dia tidak bisa memiliki suaminya, maka suaminya akan nyawa suaminya ada di tangannya dia gitu loh. Jadi menurut aku sadis sih, pasangan sadis dalam 2 hal yang berbeda gitu. Menurut kamu, Madre? Iya sih, benar-benar aneh juga ya, dia tuh terlalu terobsesi sama punya anak gitu, sampai dia bahkan nggak peduli siapa itu nanti yang menjadi ibu dari anaknya. Yang penting itu anaknya yang dari dia yang membuaya kan, itu kan ya Kak istilahnya ya. Sampai dia membuat seleksi. Dan herannya juga dia yang tadinya sangat terobsesi mau punya anak ya, kalau dia pacaran terus pacarnya ternyata nggak hamil, kan dia putusin ya Kak, kalau dari cerita di sini ya. Nah kok ya kebetulan yang dia nikahin itu belum hamil tapi dia nikahi ya si Ayana ini ya, Ayane. Nah, Ayane iya. Nah inilah yang jadi apa ya, mungkin pokok ceritanya ya, kok ya kebetulan yang nggak hamil justru yang dia nikahin. Tapi ternyata Ayane menyimpan rahasia ya Kak, kalau yang nggak diceritakan ke Yoshitaka, karena Yoshitaka kan berharap Ayane akan hamil dalam setahun Pak. Tapi Ayane kan sebetulnya dia tahu dia nggak akan hamil ya dalam cerita ini. Ingat nggak Kak? Iya bener banget. Ayane sebenarnya udah tahu dan dia kayak gambling gitu loh, Mas. Dia gambling dengan pernikahannya bersama si Yoshitaka ini, berharap kalau nanti setelah 1 tahun si Yoshitaka akan melupakan perjanjiannya. Perjanjian akan menceraikan dia setelah 1 tahun karena nggak punya anak gitu. Tapi ternyata si Yoshitaka yang masih ngebet juga, masih berambisi, dan 2 hari sebelum kematiannya ya, dia akhirnya memutuskan untuk ya ingin memutuskan hubungannya dengan dengan istrinya ini gitu. Dan ternyata Ayane sudah bisa memprediksi ya, ternyata kalau suatu saat si Yoshitaka memang akan memutuskan berpisah dari dia. Cuman dia kayak nunggu aja, oh ternyata beneran. Jadi dia sudah menyiapkan peluru-pelurunya sehingga kayak dia pergi ke Hokkaido dan lain-lain itu sudah bagian dari rencananya. Tinggal kapan dia akan melaksanakan rencananya, ya tinggal menunggu gong dari Yoshitaka. Kayaknya kayak gitu. Nah ternyata kok Yoshitaka mengatakan yaitu dia sudah mau berpisah dari Ayane. Nah ternyata jadi rumit juga karena si Yoshitaka sudah punya pacar yang lain ya Kak, selain si Ayane ini. Dan tapi karena ini spoiler ya udah kan si pacarnya Yoshitaka ini kan muridnya Ayane. Jadi orang terdekatnya Ayane, sering bolak-balik ke rumahnya Ayane dan ketemu Yoshitaka. Nah dan dia nggak taunya setelah didesak-desak, disuruh ngaku oleh polisi,
dia mengaku ya kalau dia itu punya hubungan khusus sama Yoshitaka. Tadinya dia nggak mau ngaku, dia hanya kebetulan juga si namanya Hiromi ya Kak. Si Hiromi ini yang menemukan mayat Yoshitaka di rumahnya karena mereka ada janjian makan malam, tapi Yoshitaka nggak datang dan nggak mengangkat telepon Hiromi. Jadi Hiromi datang ke rumah untuk ngecek, nggak taunya Yoshitaka sudah meninggal. Awalnya juga sempat dia masuk ke list tersangka ya, karena dia punya kemungkinan membunuh dan menyingkirkan bukti-buktinya karena ada jeda dari dia menemukan sampai kedatangan polisi. Tetapi detektif Utsumi jadi menggugurkan sedikit kemungkinan si Hiromi ini menjadi tersangka. Karena apa? Karena dia hamil Kak. Iya, awalnya nggak ngaku kan, tapi ternyata terus ngaku. Ternyata Ayane tuh juga tahu loh kalau Hiromi hamil. Iya, itu karakternya Ayane tuh kayak psikopat juga ya, bisa dibilang nggak sih psikopat, karena dia sudah merencanakan pembunuhan ini tuh jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, lama banget itu. Udah punya pokoknya gue akan membunuh suami gue kalau nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Terus dua, dia tahu suaminya selingkuh dengan muridnya, dan dia tahu muridnya ternyata hamil, tapi setelah suaminya meninggal dia tetap bersikap baik kepada si Hiromi ini, kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada apa-apa, dan dia tidak mempertanyakan kenapa si Hiromi yang pertama kali menemukan mayat suaminya gitu loh, nggak ada tanda tanya lah. Iya, terus kayak dia udah tahu kalau kita yang ada di posisinya kan mungkin histeris, jengkel, marah gitu ya. Tapi dia bisa bahkan mengundang Hiromi makan malam bersama, terus tetap interaksinya tetap intens. Dia kerja bareng Hiromi yang sering banget ketemu. Ya gimana ya? Bahkan nih Madre di hari pertama dia tiba di rumahnya setelah dari Hokkaido kan dikasih kabar suaminya meninggal, terus balik ke rumah. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia menyirami tanaman di balkonnya. Ya kan, dan itu tuh Keigo Higashino tuh pinter juga dalam membuat detail-detail yang kita pikir itu nggak penting, tapi ternyata di akhir-akhir tuh itu penting gitu. Benar-benar. Tingkah laku setiap karakter, tingkah laku atau perkataan atau perbuatannya yang detail, yang mungkin kita pikir itu hal biasa, hal keseharian, tapi ternyata itu menjadi kayak kunci dari duduk perkara ini, untuk menyelesaikan perkara ini. Dan Kusanagi yang bucin banget sampai ngikutin nyiramin bunga, ternyata kegiatan kebucinannya dia itu malah membuat sesuatu jadi kunci juga ya, jadi kunci untuk menyelesaikan perkara ini ya benar. Tapi sampai itu tempat alat untuk menyiramnya itu disimpan dong di lacinya dia. Kayak itu bucin banget itu. ini alat untuk nyiram dari punyanya si Ayane. Oh, karena saya suka dia, mungkin ya aku berpikirnya seperti itu, karena saya suka dia, oke, dia udah membutuhkan lagi, saya simpen dia di laci. Itu bucin banget si Kusanagi, jadi kayak kesel, tapi ternyata itu penting. Itu memberikan salah satu kayak petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi aku udah curiga loh Kak, adegan menyiram bunga itu pasti nanti akan berhubungan dengan kasus ini, meskipun aku sulit ya, nggak secerdas detektif Galileo tetapi Kau udah hebat. Kalau aku malah kesel nih, ngapain sih kesana lagi, masih aja sibuk, bukannya melidiki kemana-mana, masih kayak mendukung, ayo disiram tanamannya gitu. Ya, kalau aku udah curiga pasti kegiatan yang berkaitan dengan siram menyiram ini ada hubungannya nih dengan penghilangan barang bukti ya. Cuman kan nggak dijelasin dari awal, kayak sebenarnya racunnya tuh ada dari mana, baru terungkap kan terakhir sama detektif Galileo yang dia sudah melakukan percobaan ya. Nanti kita udah ngebahas nih karakter Kusanagi yang bucin tapi ternyata berperan juga dalam kasus ini. Terus Utsumi yang sejak awal sudah menuduh mencurigai Ayane, dan dia benar gitu kan. Nah, kalau karakter
Iya, nalurinya dia sebagai seorang detektif. Kalau Galileo perannya seperti apa nih, Made? Detektif Galileo. Ya nih Yuk, awalnya ya Galileo ini bahkan saking bucinnya si Kusanagi dia nggak mau minta tolong Galileo. Padahal temennya ya. Ya kan? Iya, yang datang ke detektif Galileo atau Profesor Yukawa itu malah Utsumi. Karena Utsumi juga butuh apa ya, kayak kacamata dari sisi keilmuan ya untuk membuktikan bahwa karena dia kan ini kan ada reaksi-reaksi kimia ya dari bahan-bahan yang racunnya ini atau arsenik yang perlu dibuktikan atau dicari selain di dalam kopi itu ada di mana lagi gitu, karena kan karena dosisnya sedikit atau sudah berhasil dihilangkan sama Ayane, jadi sulit dicari ada di mana kan sisa-sisa arseniknya. Nah, disinilah peran si detektif Kusanagi. Dia itu berusaha kayak kemungkinan kok bisa cuman ada di kopi. Nah, sebelum kopi itu apa, dari airnya dari mana, atau kopinya dari mana, dibuatnya dari apa. Nah, ini hasilnya detektif Galileo nih, sampai akhirnya ketahuan lah kalau racunnya itu ternyata sudah lama ya dipersiapkannya oleh si Ayane ini. Oke, kita udah spoiler siapa yang ngebunuh, tapi kita nggak akan spoiler gimana racunnya ini bisa masuk ke tubuhnya si Yoshitaka ya. Dan itu kalau teman-teman belum baca dari buku ini. Dan perannya Galileo sangat penting ya dalam memecahkan kasus ini ya, Madre ya. Bagaimana racun itu bisa masuk ke tubuhnya si Yoshitaka, itu hasil dari penelitiannya si Galileo. Ya, betul. Jadi teman-teman nanti baca sendiri. Aku yakin teman-teman akan suka, meskipun bukunya tebal, tapi nggak akan berhenti di tengah-tengah. Nggak bosan ya Kak membaca buku ini ya? Enak kan ya? Bahasanya juga enak, terus typonya juga minimal banget sih ya. Dan menariknya lagi dari bukunya ini, si Keigo Higashino dari awal dia sudah oke ya, pastikan lagi nih, kayak di halaman ke berapa ya? Oh, halaman ke-8. Halaman ke-8 itu berarti 1, 2, 3, 4. Baru 4 halaman kita baca, dia sudah menunjukkan siapa pembunuhnya. Itu gaya tulisannya Keigo Higashino. Tapi plot twistnya tuh tetap banyak, dan tidak hanya bagaimana cara racun itu bisa masuk ke dalam Yoshitaka, tapi ada cerita di balik hubungan latar belakang hubungannya Yoshitaka dan Ayane, ya kan? Terus ada kayak ada sosok-sosok lain yang ternyata berkaitan dengan mereka gitu, dan itu menjadi kayak awal mulanya juga bagaimana kenapa si Ayane pengen melakukan pembunuhan dengan meracuni si Yoshitaka. Itu yang aku lihat, pas aku baca oke, ternyata tuh ada rangkaian di baliknya yang kita nggak kepikiran aja gitu ya nggak sih, Madre? Ternyata tuh benang merahnya mereka tuh seperti ini gitu, nggak yang serta merta cuman suami istri punya masalah, tapi ada sejarah lebih panjang di balik itu ya. Iya, benar. Itu juga hasil ungkapan dari Kusanagi ya, Kak, akhirnya. Iya, benar. Kebongkar. Hasil keponya Kusanagi ya, ampun, kepo banget kan. Sementara kalau Utsumi itu fokus pada satu, kalau dia sudah kayak punya tanda tanya, dia fokus ke situ aja ya. Fokusnya ke situ aja. Kalau Kusanagi itu kayak mencolok ke sini, mencolok ke sana, tapi apa yang dilakukan ternyata tuh berbuah hasil gitu. Terus kayaknya random, terus kayaknya nggak berhubungan, ngapain sih dia cari-cari ya kan? Tapi ternyata nyambung gitu. Diceritain juga dia sempat frustasi karena kok buntu, tapi ternyata nyambung. Nah, itulah menariknya si Keigo ini menurutku juga. Dari awal banyak dari bukunya Keigo tuh memang dari awal kita tahu ya siapa yang membunuh. Tapi tetap kita penasaran baca. Itulah hebatnya, karena dia berhasil kayak
membuat kita penasaran kenapa sampai dia melakukan pembunuhannya dan juga jalinan-jalinan cerita yang dia susun dengan penyelidikannya, detektif-detektifnya. Dia punya tokoh Kusanagi, Galileo, terus siapa lagi Kak yang di Newcomer detektifnya? Kaga, Kichiro Kaga. Oh ya, Kaga, detektif Kaga. Ini Kaga nih mirip Kusanagi ya, Kak, tapi Kaga lebih gimana ya? Kalau yang ini Madre, yang Salvation of a Saint, ini pertama kalinya aku baca bukunya Keigo Higashino yang detektifnya adalah Utsumi dan Kusanagi. Dan menurut aku menarik karena ada dua karakter ditambah satu Galileo sebagai penengah lah ya, bisa dibilang ya Galileo sebagai penengah. Mereka jadi membuat intrik-intrik atau konflik-konflik di antara pendidikan kedua detektif ini, Utsumi dan si Kusanagi senior dan junior. Ya kan, yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang seperti ini, jadi ada konflik dan mereka akan, iya. Gak satu sisi doang. Sementara kalau yang ini pertama kali aku baca bukunya Keigo Higashino dan ini cuma detektif Kaga Koichiro, satu aja dari satu pengamatan atau penyelidikannya si Kaga aja gitu. Aku pertama kali baca ini langsung tertarik sih, ini yang buat aku jatuh cinta dengan si Keigo Higashino yang akhirnya baca-baca lain-lainnya gitu. Dan setelah ini mungkin aku akan baca lagi. Ada nggak sih bukunya Higashino yang Utsumi dan juga Kusanagi, Madre? Kusanagi itu yang Devotion of Suspect X, Mr. X. Mr. X, oke. Iya. Tapi ada itu sama Utsumi juga? Enggak, masih Kusanagi doang sama detektif Galileo. Utsuminya belum ada. Oke. Udah ada belum ya, aku kok udah di luar. Kayaknya enggak deh, cuman dua cowok ini berdua. Oke, kita udah kayaknya udah kelamaan. Semoga teman-teman jadi tertarik untuk membaca bukunya ya. Jangan lupa baca buku yang legal, jangan beli yang bajakan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Subscribe di channel 50 Buku dan komen di video ini dan like di video ini. Sampai jumpa lagi di video-video review yang lainnya atau lagi sebelum saya.